Nats pembimbing kita adalah ia harus makin besar tetapi aku makin kecil. Bapak sekalian, ini bukan khusus buat saya dan Contoh Timotius ya. Karena kami berdua hari ini besar-besar dikasih ayat ini, bukan ya. Tapi adalah bagaimana setiap kita anak-anak Tuhan harus membesarkan Tuhan, harus memuliakan Tuhan, dan setiap kita harus menyangkal diri kita sehingga kita setiap hari semakin kecil dan orang semakin mengenal siapa Tuhan kita. Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti memiliki yang namanya tujuan hidup. Dan sebagai orang Kristen, kita pasti sepakat tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, berapa banyak di antara kita yang sudah menetapkan diri untuk hidup memuliakan Tuhan, namun di dalam perjalanan waktu, entah itu mengalami berbagai macam masalah, pergumulan, atau bahkan mengalami kesuksesan, yang kemudian melupakan dari tujuan hidup itu. Tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dikisahkan Bapak Ibu saudara sekalian, ada seorang pemuda yang memiliki kemampuan akademis di bidang kimia yang sangat baik. Kemudian dia ingin mengabdikan diri. Dia dengan ilmunya, dia ingin membantu para ibu-ibu yang kesulitan atau mendapatkan minyak goreng yang murah, berkualitas, tapi menyehatkan. Dia mulai berpikir gimana caranya bisa mendapatkan minyak goreng yang murah, berkualitas, dan menyehatkan. Dia kemudian pikir, coba saya bereksperimen menggunakan air. Namanya juga cerita ya Bapak Ibu saudara sekalian. Dia coba dieksperimen mungkin 1 kali, 2 kali, berkali-kali dia coba segala macam, gagal. Kemudian dia mendapatkan petunjuk dari seorang nenek. Dia katakan di sebuah tempat, di sebuah rumah, ada seorang yang sangat pintar. Dia bisa menolong kamu untuk menemukan gimana caranya menjadikan air untuk menjadi minyak goreng yang berkualitas, murah, dan sehat. Tapi nenek itu kemudian berkata, ketika kamu sampai di rumah itu, syaratnya cuma 1. Kamu cuma boleh mengajukan 1 pertanyaan. Jadi pemuda ini memikirkan, oke, saya pergi. Sepanjang jalan dia ingat-ingat pertanyaannya cuma 1. Gimana caranya mengubah air menjadi minyak goreng? Dia sepanjang jalan dia ngomong itu terus Bapak Ibu sekalian. Sampai di rumah itu, kemudian dia ketuk itu pintu, kok gak ada yang keluar. Dia ketuk lagi. Gak lama Bapak Ibu sekalian dibukakan pintu itu adalah oleh seorang wanita yang cantik. Begitu dia melihat wanita yang cantik itu, dia terpesona. Kemudian dia bertanya apa? Siapa namamu? Bapak sekalian, pemuda ini melihat kecantikan wanita di dalam itu, kemudian lupa akan tujuan untuk apa dia datang ke rumah itu. Dan bukankah di dalam kehidupan kita seringkali juga mengalami yang demikian. Kita memiliki tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan, tetapi ketika perjalanan waktu tidak selalu berkaitan dengan kesulitan, berkaitan dengan pergumulan yang bisa merubah tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kadang-kadang ketenaran pun bisa membuat kita lupa akan tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian, itu tidak terjadi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bisa dibilang dalam puncak ketenarannya. Di dalam bagian sebelumnya, begitu ya, kita melihat bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun, oleh rabi-rabi Yahudi, oleh imam-imam dan orang ahli-ahli Taurat Yahudi tidak bisa melakukan itu. Sehingga apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu kemudian menjadi bahan pembicaraan. Dan bukan hanya dibicarakan oleh orang-orang di kota itu, tetapi apa yang dilakukan Yesus itu sudah menyebar sampai ke banyak daerah. Apalagi setelah itu, kemudian di perikop selanjutnya digambarkan bagaimana Yesus diurapi. Yesus diurapi oleh seorang wanita. Dan biasa kalau diurapi itu biasanya kalau nggak nabi, ya raja. Sehingga itu juga menjadi heboh lagi di sana. Dibicarakan orang demi orang. Kemudian saking orang-orang itu terpesona dan ingin melihat Yesus. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal 12 ayat ke-12 dan seterusnya, digambarkan bagaimana Yesus dielu-elukan oleh orang-orang pada waktu itu. Mereka berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Bapak sekalian, bisa melihat bagaimana gegap gempita, bagaimana kegembiraan, euforia orang ingin bertemu dengan Yesus yang terkenal dengan mujizatnya, yang terkenal dengan pengajarannya yang luar biasa.
Sampai-sampai orang-orang Yunani di dalam bagian ini dikatakan, mereka pada waktu itu seperti kita saat ini menjelang Paskah. Ketika menjelang hari raya Paskah bagi orang Yahudi sebuah acara yang cukup besar, maka semua orang dari perantauan itu akan datang. Termasuk orang-orang Yunani yang kemudian percaya kepada Yudaisme. Mereka datang dan kemudian ketika mereka sudah mendengar tentang Yesus, mereka ingin bertemu dengan Yesus. Orang-orang Yunani ini datang menemui Filipus dan juga Andreas. Keinginan orang Yunani ini disampaikan oleh Filipus dan Andreas kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Inilah saatnya anak manusia dipermuliakan. Bapak sekalian, ketika bicara ini anak manusia yang dipermuliakan, mungkin orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi seperti Filipus berpikir tentang dimuliakan itu menjadi raja. Bahwa inilah saatnya kerajaan Allah itu akan ditegakkan. Akan berdiri seorang yang menjadi Mesias yang akan membebaskan mereka dari berbagai macam penjajahan dan pergumulan. Sebab itulah makanya di ayat sebelumnya Yesus dikatakan dielulukan sebagai Raja Israel. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada di dalam pikiran Filipus, Andreas dan orang-orang Yunani yang datang kepada Yesus berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran Yesus. Yesus tahu dengan jelas bahwa saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia akan dipermuliakan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dijelaskan di ayat selanjutnya ada caranya yang berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Yang punya kebun pasti tahu ya bahwa biji kalau nggak ditanam ya cuma biji, nggak ada gunanya begitu loh, nggak ada menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika biji itu mau ditaruh di dalam tanah, dikubur, mati, dia baru akan bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah berbulir-bulir yang akan dapat dinikmati oleh banyak orang. Diberitakan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana caranya anak manusia itu dipermuliakan. Bahwa Yesus sebagai anak manusia itu dipermuliakan dengan cara dia harus mati. Dia harus mati. Dengan kematian Yesus maka akan datang yang namanya pendamaian antara manusia dengan Allah. Dengan kematian Yesus akan ada hidup yang kekal bagi orang yang mau percaya kepadanya. Dengan kematian Yesus akan ada buah-buah yang indah, yang mengharum dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, Tuhan Yesus sedang tidak sedang depresi atau stres yang membuat dia ingin mati. Tetapi dia ingin mengatakan bahwa orang yang mau mengikut Tuhan, mau melayani Tuhan, maka dia harus memberikan segala-galanya yang dia miliki karena Tuhan sudah memberikannya lebih dahulu. Sehingga dia memberikan nyawanya bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, Tuhan Yesus kita bukanlah seperti manusia yang hanya bisa mengajar dengan omong doang, tetapi dia memberikan teladan. Dia menyangkal dirinya, dia melepaskan kesetaraannya dengan Allah, dengan datang ke dalam dunia menjadi manusia yang terbatas. Kemudian dia juga menjadi penebus manusia atas segala dosa-dosa yang dilakukan manusia. Dan yang ketiga, dia kemudian juga mati di atas kayu salib. Sebuah kematian yang hina untuk membawa kita pada pendamaian dengan Allah. Atau dalam bahasa sekarang Bapak Ibu sekalian saya ingin mengatakan apa? Tanpa Yesus manusia itu tidak ada apa-apanya. Manusia tanpa Yesus tidak ada apa-apanya. Kasihan deh lu gitu ya. Kalau kata ibu yang di televisi itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kematian Yesus itu menggambarkan bagaimana dia mengorbankan diri untuk taat kepada Bapa. Ketaatan kepada Bapa tidak ada tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak bisa dilakukan tanpa penyangkalan diri. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita semua ada di sini, itu semua karena pengorbanan Kristus. Dan karena apa? Karena ada orang-orang yang mengorbankan diri dan menyangkal dirinya untuk datang kepada kita. Para misionaris yang datang dari luar negeri, meninggalkan keluarganya, datang ke tanah Minahasa untuk mengabarkan kabar baik keselamatan kepada setiap kita. Jadi kalau dibilang orang yang menyangkal diri, mengorbankan diri, buah-buahnya mana? Lihatlah diri kita sendiri. Itu adalah buah-buah dari orang yang mau menyangkal diri, datang ke tanah Minahasa dan mengabarkan
firman Tuhan kepada setiap kita. Sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan. Bapak sekali kasih Tuhan, itu jugalah yang Tuhan mau kepada setiap kita untuk kita lakukan. Kita harus mengimitasi apa yang dilakukan oleh Yesus. Mengorbankan diri dan juga menyangkal diri untuk membawa buah-buah. Mungkin tidak semua orang di antara kita yang diharuskan pergi keluar daerah untuk mengabarkan Injil. Tetapi kita di tempat kita, tetap kita diperintahkan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Ketika Tuhan mengatakan pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, maka di sana ada sebuah ketaatan yang harus kita lakukan. Dan di dalam ketaatan itu ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Tetapi juga ada penyangkalan diri. Penyangkalan diri apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa menyangkal diri dari segala keinginan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Kita meninggalkan semua karakter-karakter kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita meninggalkan kemalasan kita. Atau kita meninggalkan keserakahan kita di dalam kita bekerja. Kita menyangkal itu sehingga apa yang kita lakukan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tanpa pengorbanan, tanpa ketaatan dan penyangkalan diri, tidak ada buah, yang ada hanya kehancuran. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak diminta Tuhan untuk pergi jauh-jauh. Tetapi Tuhan meminta kita untuk menyangkal diri di rumah. Ketika kita di tengah-tengah kesibukan kita, apakah kita mau menyediakan waktu untuk anak kita, mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan, atau daripada diganggu, nih saya kasih gadget, saya kasih televisi dan sebagainya. Sehingga anak-anak kita dididik oleh gadget, dididik oleh televisi dan sebagainya. Dan mereka tidak mengenal Tuhan. Maukah kita menyangkal diri kita, kesenangan kita, dan kita gantikan untuk sesuatu yang lain. Kita di masa-masa Minggu Sengsara setiap tahun, kita ada acara yang namanya kita puasa 40 hari. Bapak sekalian, puasa itu bukan sekedar kita tidak makan atau tidak minum. Tetapi puasa itu adalah bagaimana kita menyangkal diri kita untuk keinginan yang menikmati makanan dan minuman itu, dan kemudian memfokuskan diri kita untuk Tuhan, bukan cuma sekedar tidak makan atau tidak minum. Puasa yang lain pun bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa puasa untuk tidak melakukan atau tidak satu hari tidak lihat media sosial. Kita satu hari tidak buka e-commerce untuk belanja. Tapi kita gunakan waktu yang biasa kita gunakan untuk media sosial, kita gantikan untuk mencari jiwa. Kita berbicara dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, 1 jam kita menjalin relasi dengan mereka, sehingga mereka kemudian bisa percaya kepada Tuhan. Kristus sudah memberikan dirinya. Kristus sudah menyangkal dirinya datang ke dalam dunia untuk Bapak Ibu saudara sekalian dan saya. Apakah kita hanya mau menjadi orang-orang yang sekedar menikmati keselamatan itu? Untuk kita harus mengikuti Dia. Mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan firman Tuhan katakan, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau kita mau mengikut Tuhan, mengorbankan diri seperti Tuhan, menyangkal diri kita untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan firman maupun pelayanan penginjilan, pelayanan kepada anak-anak kita. Di sana dikatakan kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, di sini dikatakan bahwa Ia akan dihormati oleh Bapa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita gunakan waktu di masa Minggu-minggu sengsara ini. Ini bukan hanya sekedar kalender gerejawi yang kita lakukan setiap tahun. Tetapi adalah di mana kita mengingat kembali akan pengorbanan Kristus bagi kita. Dan kita tidak diminta Tuhan saat ini untuk mengorbankan nyawa kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk meninggalkan karakter kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita menyangkali hobi kita, dan kita gantikan untuk melayani Tuhan. Tuhan meminta kita untuk memberikan waktu kita
untuk melayani anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga dengan penyangkalan diri itu, kita sungguh-sungguh menggunakan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan itu untuk memuliakan Tuhan. Dengan memberikan diri bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk terus meneladani Kristus, menyangkal diri, dan memberikan diri yang terbaik, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Dan yakinilah ketika kita mengikut Kristus, di situ kita ada bersama-sama dengan Kristus, dan Bapa memperkenankan kita.